Tokoh yang satu ini dikenal dengan jargonnya, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau yang biasa disebut jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Amanda Bella Saputri dari kelas 12 MIPA 5. Pernah dengar nggak jargon jas merah? Jas merah adalah jargon yang terkenal pada masanya. Diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966. Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan bahwa kita telah melewati tahun-tahun yang gawat, di mana banyak pemberontakan dan perang sejarah. Untuk itu, kita tidak boleh meninggalkan sejarah, agar kita bisa belajar dari masa lalu dan memperbaiki masa depan. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama. Lalu, seperti apa sosok beliau? Dan apa saja yang telah ia lakukan untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia? Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Saat kecil ia sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang Jawa, nama Kusno tidak cocok. Maka ayahnya mengganti dengan nama Soekarno. Ibunya yang merupakan keturunan bangsawan Bali bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan ayahnya yang merupakan keturunan Sultan Kediri yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Soekarno bersekolah di Sekolah Dasar Bumi Putra di Mojokerto sampai ia melanjutkan pendidikannya di HBS di Surabaya. Semasa sekolah itu, Soekarno tinggal di HUS Cokro Aminoto. Nah, disinilah awal mula ia memasuki dunia intelektual. Di Cokro Aminoto, Soekarno bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya, misalnya Musso dan Alimin. Mereka saling bertukar pikiran, mencari jalan keluar untuk melepas bangsa Indonesia dari penjajahan. Pada tahun 1921, Soekarno lulus dari HBS di Surabaya. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Tekniske Hogeschool te Bandung, yang sekarang dikenal dengan ITB. Banyak peran penting Soekarno dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan visi dan falsafah dasar negara Indonesia yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Pada tanggal 18 sampai 25 April 1955, Soekarno berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu ia juga berperan membebaskan Irian Barat yang berhasil direalisasikan melalui Trikora pada 30 September 1960. Pada tahun 1962, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Asian Games. Untuk mensukseskan event ini, Soekarno membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Mall Sarinah. Menurutnya, berapapun biaya yang harus dikeluarkan tidak menjadi masalah baginya, asalkan harga diri dan martabat Indonesia di mata dunia bisa diakui. Soekarno sering dijuluki Singa Podium karena setiap pidatonya selalu memiliki semangat yang tinggi dan berapi-api, hingga mampu membakar semangat rakyat Indonesia. Nilai yang dapat kita pelajari dari tokoh nasional Insinyur Soekarno yaitu ketabahannya, semangatnya, kegigihannya untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Contohnya kegigihannya dalam mempertahankan bangsa Indonesia
dan mempererat tali persaudaraan antar negara yang dibuktikan pada tahun 1962 saat Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah event olahraga antar negara di Asia yang biasa disebut Asian Games. Sekian cerita pendek dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.